Anda kembali lagi bersama kami di Sapa Kaltim. Saya masih bersama kedua narasumber kita, Mas Dodi dan Mas Robi, penghobi burung finch dan juga burung paruh bengkok. Saya masih ke Mas Dodi dulu. Mas Dodi tadi kalau sebutkan sekitar 27 juta, 16 pasang yang dibeli ya. 16 ekor. 16 ekor, sorry. Tapi sudah berhasil masang breeding tadi. Iya, menjodohkan dapat 4 jodoh. 4 jodoh. 4 pasang. 8 ekor tadi. Iya. Saat ini sudah berhasil breeding berapa banyak, Mas? Dan kemudian dari 27 juta itu apakah sudah menghasilkan juga pundi-pundi rupiah dengan hobi yang sudah dimulai dari 10 tahun ini, Mas Dodi? Kalau untuk menghasilkan udah berapa banyak ya, saya nggak pernah ngitung juga. Yang jelas puluhan sudah, Mbak. Dari 27 juta itu ya, keuntungannya udah sekitar puluhan juta juga? Kalau keuntungan, yang jelas modal saya udah balik. Oke. Modal saya udah balik. Kalau keuntungan, saya nggak pernah ngitung sih. Banyaknya ya. Mungkin bisa dipakai juga keuntungannya buat beli lagi ya, Mbak? Iya, betul. Ada beberapa yang saya pakai buat beli materi baru lagi. Tapi saat ini ada berapa yang ada di rumah, Mas? Saat ini baik induknya ataupun yang puluhan ekor. puluhan ekor. 16. Semuanya jenis Senegal dan Small Conur sama ini saya. juga. Parkit Australia, kakatua mini kalau kita bilang tuh kakatua mini. Dia ada jambulnya, tapi saya nggak bawa tadi nih. Oh, itu yang bisa berbicara juga kalau kakak tuh. Dia siul. Oh. Dia bersiul. Sama trik. Sama trik juga. Free fly juga bisa. Cuma karakternya kurang bagus kalau buat free fly. Dia lebih di siul. Kalau dari burung paruh bengkok ini, Mas Dodi, tadi kan sudah cukup banyak yang dihasilkan. Iya. Puluhan juta juga ya, modal juga udah balik. Selama perawatan itu susah nggak sih, Mas? Kemudian makanannya, kalau tadi Mas Robi bilang kan burung finch kan tidak terlalu susah kan untuk dapatin makanannya. Kalau paruh bengkok seperti apa, Mas? Dia sama finch. Pakannya sama. Pakannya sama Biji-bijian. Oh. Kuaci. Kalau dia lagi nelur, netas, lagi ngerawat anak, biasa saya kasih egg food. Egg foodnya tuh jagung. Extra fooding. Terus saya kasih jagung muda. Bukan jagung bakar, Mbak ya. Muda paruh bengkok daripada finch ya dalam hal makanan berbiji ya, Mas? Iya. Oh, Ciko. dia kayaknya fans banget nih dari tadi soalnya. Aku didekatin terus. Ciko cari jodoh kan, Ciko? Namanya Ciko ya, lucu juga ya. Kenapa namanya Ciko, Mas? Senang aja. Saya ada Ciko, Koko, Keke. Wow. Ada hampir semua paruh bengkok kayaknya ada namanya. Iya, saya kasih nama semua. Biar mudah dipanggil. Tadi pakannya tadi kita balik lagi ke pakan tadi nggak sulit. Ya? Nggak sulit, sama Vin sama dia biji-bijian. Artinya tidak cukup banyak juga mengeluarkan modal untuk pakan ya, Mas? Enggak. Dari hobi dan kemudian akhirnya bisa menghasilkan Cuan ya. Oke, baik. Mungkin saya ke Mas Robi lagi. Mas Robi, kira-kira kalau sekarang kan persaingannya udah banyak ya, Mas ya, di Kaltim ini. Untuk di Balikpapan sendiri sudah ada beberapa peternak untuk burung finch dan mereka saya lihat sudah mulai berhasil ya, dan sudah mulai berjualan juga dengan marketnya di Kalimantan. Apalagi online juga sekarang, Mas? Ya, kita biasanya melalui Facebook. Kita tawar-tawarkan melalui Facebook. Nah, terus untuk yang biasa ngambil materi ke saya, itu pun mereka sudah breeding dan berhasil di kayak macam di Kalsel kemarin. Untuk areal di luar Balikpapan kayak macam Tenggarong, Sangatta itu sudah berhasil. Mereka selalu WA saya konsultasi masalah kesehatan, merawatnya atau pakannya supaya cepat bertelur seperti apa. Nah, itu saya selalu bimbing mereka dan saya lepaskan. Jadi biasanya kita komunikasi lewat WA. Ini dari komunitas juga kan, pecinta burung ini. Betul. Dan kita biasa di komunitas itu kita bentuk di FB, di Facebook. Namanya apa sih, Mas, komunitas? Komunitasnya salah satunya ini komunitas
Fins Borneo Fins. Borneo Fins. Berarti jenis-jenis burung beda juga komunitasnya ya? Beda, kicau beda, Fins beda. Nah, saya kasih nama Borneo karena memang cakupannya area Kalimantan. Kalimantan. Jualannya memang di Kalimantan aja. Tuh. Kalau tadi Mas Dodi kan udah luar Iya. ya. Kalau Mas Robi fokusnya kenapa di Kalimantan aja? Karena gini, kalau saya sampai keluar kan, kalau di Jawa kan arealnya mereka sudah banyak para breeding, pangsa pasar saya mungkin di sana kalah. Nah, kalau di sini saya masih bisa mengangkat harga. Dari situlah keuntungannya lebih cepat kayaknya. Tapi makin banyak sekarangnya di Balikpapan. Kalau di Sudah ada Balikpapan sih komunitas. belum terlalu ya. Untuk masyarakat umum Balikpapan sendiri, untuk mengenal burung Fins pada saat saya pamerkan di acara-acara event animal, itu mereka malah lihat lucunya. Jadi mereka itu sebenarnya belum tahu ini sebenarnya burung pipit. Dikira burung kicau. Ternyata burung pipit atau Fins yang biasa mereka lihat di alam ilalang gitu. Dia datang terus. Ciko. Aman aja. Dia nggak mau nih, kayaknya dia mau ke sini terus dari tadi. Kamu kemana, Itu, Ciko? Mbak. Baik. Kemudian dengan adanya persaingan, Mas Robi tadi udah mulai banyak. Sejauh ini, kira-kira kalau dari Mas Robinya sendiri merasa bahwa bagus nggak sih yang seperti ini, Mas? Mau nggak kira-kira kalau misalkan depan mungkin komunitas ini mengadakan kompetisi atau mungkin supaya makin banyak lagi yang tertarik dengan burung Fins. Sebenarnya saya sudah punya planning itu, Mbak. Seperti teman-teman kita yang ada di Jawa, mereka biasa Kontes. kontes beauty. Jadi, Kontes beauty? iya betul. Jadi Berarti Fins ini dinilai dari kecantikannya. Saking Dari banyaknya ya, macam-macam. dari segi warnanya, dari Postur, segi body. postur tubuhnya yang mungkin gemoy atau bodinya yang bagus. Nah, itu dari itu di Jawa itu sudah berapa tahun ini sudah mengadakan kontes itu. Nah, saya ingin punya impian itu ada juga di Kalimantan khususnya. Ya, yang utama ya di Balikpapan dulu lah Iya saya betul. buat. Tapi harus Iya. banyakin dulu nih yang Betul. punya hobi burung Fins. Betul, makanya saya merintis memperkenalkan burung Fins salah satunya dari event-event animal. Kan saya kebetulan juga ketua animal Balikpapan community. Oh, oke. Ya, jadi hampir seluruh Semua animal di situ. iya berkumpul di situ dan kita biasanya mengadakan gathering per 2 minggu 1 bulan itu 2 kali. Jadi per minggu kedua dan minggu keempat. Nah, di situ saya bisa memperkenalkan burung Fins, memperkenalkan Bengkok salah satunya. Jadi masyarakat yang belum tahu jadi tahu. Berarti sejauh ini eventnya masih di event animal aja ya? Iya, umumnya betul. ya, belum ke spesifik burung Fins-nya ini ya. Betul. Tapi ini menarik sih kalau saya lihat kalau tadi dibilang Mas Robi kan di Kalimantan ini kan sangat jarang kan. Mungkin dilihat juga dengan faktor ininya kali ya. Dia kan kebanyakan mungkin di sawah atau di mana. Nah, Kalimantan kan masih Iya, betul. belum terlalu banyak. Nah, sejauh ini sejak Mas Robi kemudian 2001 berencana untuk memelihara akhirnya menjadikan hobi. Iya. Sudah sejauh mana sih ketertarikan masyarakat Balikpapan, Mas, untuk kemudian mau membeli burung Fins dari Mas Robi? Khusus Balikpapan dulu ya, kita Iya. bicara Balikpapan dulu aja. Kalau saya lihat dari postingan yang sudah saya pernah posting untuk ini banyak sih yang bertanya, Mbak. Banyak yang bertanya itu burung apa sebenarnya kan. Dari situ saya coba edukasi bahwa ini burung hama yang kemudian berubah menjadi burung hias. Burung hias. Ya, saya coba edukasi. Terus juga banyak juga dari luar Balikpapan yang coba messenger saya lewat WA atau lewat FB. Nah, itu saya edukasi mereka. Akhirnya ada yang ketertarikan, akhirnya coba membeli untuk sekedar hanya dipajang untuk burung hias. Awalnya bukan niat untuk breeding ya. Jadi beli hanya 1 pasang. Dibuat untuk burung hias. Atau yang sekarang lagi tren, Mbak. Yang lagi tren itu adalah orang-orang punya inspirasi kayak macam punyanya apiari itu. Apiari kandang besar kayak Irfan Hakim punya. Nah, terinspirasi dari itu buatlah di rumah masing-masing
yang ukuran mungkin 3x3. Nah, isinya burung pin semua dari berbeda-beda. Jadi kayak macam agak besar kandangnya, kita isi burung pin semua. Wah, itu yang membuat mereka salah satu tertarik. Dilihat bisa mungkin ada space tanah ya lebih ya di rumah kita buat apiari kandang besar, terus kasih tanaman hias di dalamnya, baru diisi burung pin. Nah itu mereka nggak apa-apa ya dijadikan satu kandang rame-rame gitu ya? Asal sama jenis burung pin. Kalau ditambah dengan burung lain yang bukan jenisnya kayak macam burung kicau, mereka akan saling tutorial. Ya. Harus sama-sama fins. Ya, sama-sama. Walaupun betina sama jantan ya jadi Ya, sama-sama. kalau saran saya ya sama pin semua. Seperti itu. Nah, kalau kesulitannya nih, kalau tadi Mas Robi bilang kalau ini cukup mudah dalam hal memeliharanya, makanannya segala macam. Tapi pastinya kalau kita memelihara burung itu kan kalau kita tidak benar-benar hobi ya, kita pasti akan cepat bosan kan Mas. Betul. Belum lagi harus beli makannya, gimana mandiinnya, segala macam. Nah, kelemahan dari merawat burung fins ini apa kemudian? Apakah lebih ke kalau dari umurnya sendiri mungkin bisa dijelaskan juga umurnya burung fins ini berapa lama, bagaimana supaya dia menjadi panjang umur seperti itu. Tantangan utama itu untuk memelihara burung fins itu adalah cuaca kita di Kalimantan. Okay. Cuaca kita di Kalimantan ini sangat ekstrim. Jadi awal saya berternak burung Ekstrim itu panas maksudnya? Iya. Tapi kan bukannya burung fins ini pecinta yang tropis ya, suhu tropis? Ada berbeda-beda ini memang berbeda-beda karakter mereka. Ada yang memang pas dapat impornya mungkin yang tahan suhu dingin, ada yang tidak tahan. Nah, kayak macam yang saya pelihara ini, dia tidak ini dengan tahan suhu dingin dan suhu panas, jadi sedang-sedang aja. Jadi tidak bisa kena angin, juga terlalu kena angin nggak bisa. Jadi perawatannya juga dari situ sih kelemahannya. Jadi kalau ternakan saya kan otomatis kan sudah biasa nih dengan suhu Kalimantan. Otomatis yang teman-teman yang ambil materi dari saya itu insya Allah pasti hidup. Ya, karena Ya, udah terbiasa. karena sudah terbiasa dengan iklim Kalimantan. Nah, itu salah satu untuk kelemahan. Baru kedua, kalau kita tidak memelihara kandang atau tidak membersihkan kandang, itu kan biasa saya pakai jadwal per 3 hari sekali tuh untuk membersihkan kotorannya. Nah, itu harus disiplin. Jadi harus disiplin, bersihkan. Nah, itu yang membuat juga umur pins ini jadi panjang. Ibaratnya mereka hidup Berapa lama itu biasanya? perkiraan kalau paling lama untuk pins ini ada yang mencapai antara 5 sampai 7 tahun. Oke, 5 sampai 7 tahun. kalau yang dibawa Mas Robi berapa tahun sudah? Kalau ini kan materi saya juga termasuk, tapi ini yang generasi kedua. Ini sekitar 3 tahunan. Ya, Paling 3 lama tahun. 5 sampai 7 tahun tadi. Betul. Itu kalau perawatannya bagus. Kalau perawatannya seperti saya bilang Iya. tadi, membersihkan kandang yang bagus, terus untuk perawatan dia tidak langsung terkena angin, langsung ada sirkulasi udaranya bagus di daerah kandang breedingnya. Itu yang membuat mereka ini bertahan. Selain itu Pak, ada lagi kekurangan dari perawatan dan burung fins? Kalau menurut saya cuma tambahan aja sih, kalau untuk di cuaca ekstrim di Kalimantan itu biasanya dibanyakin vitamin. Jadi kita ada vitamin Mbak, untuk breeding ini ada vitaminnya tersendiri, ada Burung bukan pun ada bukan vitamin. manusia aja ya, tapi Oke. burung juga punya. Jadi kita ada tambahan vitamin itu yang kita campurkan di air minumnya biasanya. Itu ada jadwalnya juga, biasanya per 4 hari sekali. Habis itu pakai air normal. Itu untuk daya tahan tubuh. Jadi agar mereka tidak mudah sakit ya. Karena mereka juga kadang terserang sakit juga. Seperti itu. Tapi dari berapa banyak tadi yang dibeli? Hmm. Oh, Oh, akhirnya. dia di situ. Ya, Akhirnya. maunya di Oh, tangan. Ciko. Oke. Dari berapa ya banyak yang dibeli itu sudah ada yang mati juga Mas? Berapa pasang? Oh, iya. Yang impor tadi. Kalau untuk saya sendiri kemarin ada pada saat itu ada cuaca yang paling ekstrim.
bukan hanya di Kalimantan, di Jawa pun seperti itu. Jadi mungkin sekitar 20-an ekor saya sudah pada mati kemarin karena cuaca ekstrim. Kerugiannya di situ, mungkin di breeding itu ada Iya, karena ada setahun ini kerugian kita juga. bener-bener ya cuacanya. Oke, mungkin ke Mas Dodi. Mas Dodi, kalau tadi kan Mas Robi perawatannya seperti itu, kelemahannya di situ. Kalau burung paru bengkok ini kan, kalau saya tidak salah yang saya baca itu kan kita mesti ngasih juga mainan penghibur supaya dia akhirnya senang dan betah gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gimana sih caranya supaya mungkin teman-teman di rumah yang ingin punya peliharaan paru bengkok ini juga mereka tahu supaya tidak cepat mati gitu ya untuk burung paru bengkok ini sendiri. Mas Dodi, silakan Mas. Kalau saya sih kurang lebih sama perawatannya. Tinggal saya sering jemur biasa Mbak. Kalau pagi saya sering jemur, sama ya sering dimainin supaya dia nggak bete Nggak kan. bosan ya, karena memang dia suka main ya. Suka main dia. Di kandang pun juga saya kasih mainan. Mainannya apa itu? Itu Kayu-kayuan. Oh, oke. Dia kayu warna-warna gitu. Ada di kandang ada mainan. Jadi sukanya memang harus dikasih mainan gitu ya? Iya, dia harus suka dimainin Mbak. Kalau nggak nanti galak dia. Tapi perawatannya seperti Mas Robi juga? Sama, kurang lebih sama. Nah kalau dari paru bengkok ini ada spesifik nggak? Maksudnya dia nggak suka juga suhu panas atau gimana gitu? Mesti disesuaikan juga atau seperti apa? Kalau selama ini sih saya nggak ada masalah sih, aman-aman aja sih. Berarti dia mungkin daya tahannya lebih kuat. Lebih kan, kuat daya tahannya. daripada yang Vince tadi. Iya, cuma satu lagi saya ini tambahannya saya kasih kalsium. Kalsium itu saya dapat dari tulang sotong. Tulang sotong? Iya, itu saya tambahin itu biasanya. Di air minumnya juga? Enggak, dia buat makan. Oh, Dia makan. Itu biasa buat cangkang telur. Kalau dia sih biasa rawannya egg beading. Egg beading itu telurnya kurang kalsium. Telurnya itu ini terlalu lembek. Ada juga kadang yang nggak halus gitu bentuknya. Nanti dia nggak bisa keluar telurnya, mati jadi. Ya itu kalau kurang kalsium. Jadi harus benar-benar mana nih? Kembali lagi nih Ciko. Ciko suka banget terbang dari tadi Ciko ya. Ciko. Nggak bisa diam Ciko. Nggak mau diam ini memang. Oke baik, mungkin karena kita sudah di penghujung segmen ya Mas Dodi dan Mas Robi, Iya. mungkin bisa disampaikan dari Mas Dodi mungkin lebih dulu. Apa kira-kira yang bisa disampaikan ke teman-teman sahabat Kompas TV khususnya di Balikpapan yang ingin menjadi penghobi burung fish maupun burung paru bengkok ini, bisa bergabung kemana, kemudian juga bisa menghubungin kemana, siapa tahu ingin membeli induknya, ingin mencoba. Kan tadi juga ada komunitasnya, mungkin bisa disampaikan komunitasnya bisa dihubungin kemana, silakan ke pemirsa Kompas TV. Dari Mas Dodi dulu silakan. Kalau saya kebetulan satu kompleks sama Om Robi. Oh oke, di daerah mana? Kita di Ratu Kencana. Oh oke, Ring Road ya? Iya. Saya beda blok aja. Dan kalau mau beli Ya bisa langsung di Facebook atau di komunitas kita Om ya. Iya. Kita per 2 minggu biasa gathering di Taman 3 Generasi. Iya, di situ banyak pohon dan ada banyak burung juga di situ. Banyak. Ada kandang besarnya itu juga. Ya. Itu dari komunitasnya Ya, Mas juga dari yang Animal menyediakan. Balikpapan Community. Jadi di situ bukan hanya burung, reptil. juga Reptil, ada. kucing. Cinta Iya, hewan. betul. Saya sering lihat banyak burung. Iya. Ada kandang besarnya kan di situ. Iya, ada aviarinya itu. Itu ternyata dari komunitasnya ini juga ya. Itu burung finch kan yang ada di situ. Lain, itu lain. burung dara atau merpati. Beda ya. Beda. Oh iya, oke. Tadi hubungin ke ini ya, ke Facebook aja ya? Mas? Facebook. Nama Facebooknya apa nih Mas? Saya Dodi Transindo. Kalau saya sih sebetulnya ini cuma hobi. Oke. Bukan saya ngebreed untuk dikomersilkan. Buat saya sih kalau ada yang beli itu bonus. Saya lebih ke ini. Hobi pribadi ya? Hobi. Tapi siapa tahu ada teman-teman yang ingin bergabung dengan Mas Dodi kan? Boleh. Komunitas.
Iya. Mau belajar bagaimana cara memelihara. Kita sharing-sharing nanti. Open ya Mas Iya. Dodi? Dia senang betul ke situ. Oh, kenapa? Sini tidur. Oke, kalau dari Mas Robi, silakan Mas. Kalau Disampaikan. saya buat teman-teman yang mungkin mau mengenal lebih banyak tentang Vince, bisa langsung ke FB saya. Nama FB saya itu Captain Journey akunnya. Oke. Captain Journey, IG juga Captain Journey juga. Nah terus juga saya juga ada channel YouTube. Channel YouTube saya Captain Journey juga. Di situ saya banyak membahas tentang burung. Bukan hanya burung Finch, tapi burung paruh bengkok juga termasuk, juga animal yang lain juga termasuk di situ. Jadi bisa menghubungin saya lewat FB akunnya Captain Journey, IG-nya juga Captain Journey, YouTube-nya juga Captain Journey. Artinya nggak harus mesti suka burung ya? Iya. Bahkan animal lain pun welcome Bisa, ya betul. Mas Robi. Kalau yang mau bergabung juga mungkin sama komunitas, ya Animal Balikpapan Community, bisa ikut gathering atau hanya sekedar nonton atau lihat-lihat. Kita juga ada sering edukasi tentang hewan, kucing dan anjing yang biasa dijadikan biasa disiksa dan lain sebagainya. Kita juga mengedukasi seperti itu. Nah itu biasa kita berkumpul di Taman 3 Generasi. 1 bulannya itu kita 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat. Mungkin bisa ketemu di Setiap sana. hari Minggu ya? Setiap hari Minggu. Jam 4 sore biasa. Jam 4 sore, minggu Iya. kedua dan minggu keempat di Taman 3 Generasi. Iya. Langsung datang aja ke sana ya. Iya. Atau menghubungi akun media sosialnya tadi. Ya, Captain Journey. Captain Journey, Mas Robi dan Dodi Transindo. untuk Mas Dodi ya. Silakan teman-teman sahabat Kompas TV yang ingin tertarik bergabung di komunitas maupun ingin memelihara kedua jenis burung ini untuk menjadi penghobi dan mungkin bisa menghasilkan pundi rupiah ya, seperti Mas Robi dan Mas Dodi. Silakan saja. Dan saya berterima kasih kepada Mas Robi Ya, sama-sama. dan Mas Dodi Iya, sudah Mbak. meluangkan waktu di pagi hari ini untuk bergabung di Sapa Kaltimnya Kompas TV Balikpapan. Terima kasih banyak Mas-mas, sukses untuk pemeliharaan burungnya ke depan dan mudah-mudahan makin luas lagi ya, makin berkembang lagi lah komunitas burung Finch dan makin paruh bengkok. variasi. Variasinya lebih banyak Variasi, lagi. Ya. betul. Itu yang diharapkan ya Iya. dari komunitas burung ini sendiri. Dan terima kasih saudara Anda sudah bergabung di program Sapa Kaltim hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Paulina Jaru pamit undur diri. Sampai jumpa.